Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah iPhone yang menurut gue secara pribadi di tahun 2026 ini masih menjadi favorit gue teman-teman. Jadi iPhone ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan untuk tahun 2026 ini gue rasa kalian masih cocok untuk menggunakan iPhone ini teman-temannya. Jadi ini kita langsung buka aja. Oke, ini adalah iPhone-nya teman-temannya. Oke, kita tutup dulu box rahasia gue ini. Kemudian kita akan bahas langsung iPhone SE 2 teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Kita nyalakan dulu iPhone ini teman-temannya, dan ini adalah iPhone SE 2 yang rilis tahun 2020 teman-temannya. Biasanya disebut iPhone SE 2020 guys. Nah, jadi ini bentukannya nih memang seperti iPhone jadul teman-teman. Ini masih menggunakan Touch ID, jadi mirip seperti iPhone 8, mirip seperti iPhone 7 sekilas teman-temannya, dan juga iPhone SE 3 juga sama persis bentuknya seperti ini teman-temannya. Nah, ini udah gua nyalakan, dan di sini kalian bisa lihat sendiri kondisinya memang udah lecet-lecet teman-temannya. Nah, ini passwordnya kita buka dulu, passcode-nya. Nah, ini udah banyak lecet ya, kalian bisa lihat. Nah, ini nanti pengen gua ganti nih untuk hostingnya. Gue pengen ganti warna putih hostingnya teman-temannya. Kenapa pengen gue ganti? Karena gue ngerasa untuk iPhone SE 2 ini itu masih sangat berfungsi dengan layak untuk kegiatan gue sehari-hari. Jadi sempat semingguan ini gue pakai untuk kegiatan sehari-hari di kantor, dan ternyata ini melebihi dari ekspektasi gue secara pribadi. Nah, di sini gue akan bahas lebih detail teman-teman ya. Nah, jadi sejujurnya untuk iPhone SE 2 ini itu kan rilis tahun 2000, di mana ini sebenarnya menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 11, yaitu chipset A13 Bionic teman-teman. Di mana kalau untuk layarnya masih 4,7 inci, masih menggunakan Touch ID teman-teman ya. Kalau misalkan kita tes Touch ID-nya seperti ini, oke, masih lancar menurut gua. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol lock, ini juga masih responsif teman-teman. Jadi masih cepat juga untuk pembukaan lock screen-nya, juga nggak lemot ya, cepat juga teman-teman. Kemudian di sini kameranya cuma ada satu doang teman-teman. Kameranya lensa wide 12 megapiksel. Kemudian kalau untuk kamera depan cuma di angka 7 megapiksel teman-teman. Yang menurut gua sebenarnya dari angka itu udah jadul banget, tapi kalau misalkan kalian ajakin untuk video call, FaceTime-an terutama ya, itu masih bagus loh. Ini pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, kenapa gue share tentang iPhone ini? Karena menurut gue sekarang kan harga iPhone itu semakin mahal, apalagi dengan RAM ya, yang sekarang itu sangat langka di pasaran, karena sekarang produsen RAM itu lebih fokus untuk AI. Jadi untuk harga iPhone itu dan semua gadget itu akan semakin tinggi karena RAM itu kebanyakan memang difokuskan untuk AI. Makanya sekarang harga iPhone dan gadget-gadget itu semakin mahal. That's why gue kasih kalian sebuah opsi yang menurut gue di tahun 2026 ini masih sangat menjadi favorit teman-temannya. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya gue mengalami permasalahan di iPhone SE 2 ini. Yang pertama gue masukin ke analitik teman-temannya. Analitik di sini. Kemudian gue akan masuk ke bagian analytics data. Di sini gue akan ketik panic full. Nah, ini panic full itu udah nggak kedetek lagi, tapi sebelumnya teman-temannya di sini tuh kedetek 6 panic full, di mana iPhone SE ini ternyata mengalami permasalahan dengan baterai. Jadi dia sering restart, sering dimainin, kemudian dia restart teman-teman. Sampai akhirnya gue tanya ke teknisinya bilang ini kemungkinan besar karena dari sisi IC audio. Kebetulan untuk iPhone SE 2 gue ini kalau misalkan kita ngerekam, suaranya itu kresek-kresek teman-teman. Jadi teknisinya tuh beranggapan bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh satu set IC audio yang bikin iPhone ini restart. Waktu itu baterainya masih di angka 84% teman-teman. Kemudian di sini gue putuskan untuk mengganti baterai. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau untuk baterainya sendiri udah gue ganti. Yang baru gue gantinya di iFix teman-teman ya, iFix Bali. Kemudian di sini baterainya unverified, memang ada tulisan unverified, tapi di sini untuk maksimum kapasitasnya sekarang di angka 100%. Dan gue tidak pernah mengalami lagi yang namanya restart, which is menurut gue secara pribadi permasalahannya adalah dari sisi baterai. Problem solved teman-teman. Ini sangat mengejutkan gue secara pribadi guys ya. Nah, kenapa ini masih menjadi salah satu favorit gue di tahun 2026? Karena ini sebenarnya masih bisa running semua hal yang ingin gue kerjakan teman-teman. Yang pertama, kalian ingin running ChatGPT itu udah bisa running di iPhone SE 2 ini teman-teman. Karena ini ternyata masih support untuk iOS terbaru, yaitu iOS 27 pun masih dapat loh guys ya. Nah, sekarang untuk iPhone ini tuh running di
iOS yang terakhir 26.5. Ini kita cek bareng-bareng. Ini iOS 26.5 ini udah running. Kemudian kita juga bisa update ke iOS yang terbaru versi beta, yaitu iOS di 27 teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri sini, gua kasih ke kalian apa adanya teman-temannya. Ini nggak gua setup, ini semuanya benar-benar kita tes bareng-bareng teman-temannya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat sendiri, nanti dia akan muncul untuk versi beta developer 27. Kalian bisa coba install sendiri dengan yang namanya risiko ditanggung sendiri teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini sudah ada iOS 27 beta dengan size 8,95 GB. Which is hal ini membuktikan bahwa iPhone SE 2 ini nggak bisa dianggap kaleng-kaleng teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue, bang, kalau misalkan sekedar buka sosial media gimana bang? Lah, sosial media mah teman-temannya ini gue kasih lihat ke kalian. Sosial media di iPhone SE 2 semuanya oke. Gue suka banget secara pribadi teman-temannya. Kalau misalkan kalian ngajakin gue untuk segera scrolling, kemudian buka thread, teman-temannya semuanya tuh aman di iPhone SE 2 ini. Kemudian kalau kalian tanya ke gue untuk gaming gimana? Gaming teman-temannya menurut gue ini enak banget ya. Mau PUBG rata kanan atau Mobile Legends rata kanan mantap. Tapi kelemahannya cuma satu, baterainya sok guys. Ini baterainya tuh cuma 1800-an mAh teman-teman. Jadi menurut gua memang bukan tipikal iPhone atau HP yang bisa diajak untuk digeber main game seharian atau digeber untuk streaming seharian. Ini udah nggak cocok. Tapi kalau misalkan untuk sekedar kantor-kantor sosial media itu masih sangat oke. Dan satu hal yang paling gue suka dari iPhone SE 2 ini adalah dari sisi kamera. Jujur teman-teman, kalau di compare dengan iPhone 8 ini jauh banget hasilnya. Kamera di iPhone SE 2 ini memang sangat-sangat bagus dan gue secara pribadi memang menikmati ya untuk hasil kamera di iPhone SE 2 ini. Jadi di video kali ini gue cuma pengen share ke kalian bahwa HP ini sebelumnya itu terbengkalai, tapi sejak gue pakai baterai baru, wow, gue jadi tergila-gila dengan iPhone ini karena gue bisa menyenangkan semua yang gue butuhkan di HP ini. Threads, kemudian Instagram, ngedit CapCut, VN, TikTok, YouTube, ChatGPT, Canva, semuanya ada di sini teman-teman. Dengerin lagu semuanya oke. Jadi saran gue secara pribadi, kalau kalian nemuin iPhone ini dengan storage yang besar seperti 256 GB, ambil deh. Terutama kalian yang merupakan pecinta dari Touch ID. Itu adalah satu hal yang menurut gue secara pribadi sangat-sangat prestis ya, untuk bisa masih menggunakan iPhone yang menggunakan Touch ID seperti ini teman-temannya. Nah, makanya gue lagi pengen ganti warna putih karena gue lagi suka menggunakan iPhone dengan warna putih. Rata-rata iPhone gue semuanya warna hitam teman-temannya. Sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit informasi dari video gue yang sederhana ini teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.